kasus viral yang kemarin ini ternyata diketahui perjanjian kerjanya memang mengatur bahwa ketika karyawan ini tidak masuk kerja walaupun sudah izin sakit, itu memang ada potongan gajinya. Apakah ini termasuk tidak melanggar undang-undang yang ada nih Pak Wahono? Oke, saya rasa begini Mbak Sheila, dalam perjanjian kontrak kerja itu tidak boleh melanggar undang-undang. Semua harus mengacu pada ketentuan undang-undang. Dari kalau perjanjian itu merugikan salah satu pihak, ini ya, ketentuan hukumnya adalah batal demi hukum. Maka ketika ada perjanjian yang itu ada undang-undang yang mengatur bahwa cuti atau sakit itu harus dibayar, sementara perjanjian kerjanya itu tidak mengatur bahwa sakit dan cuti misalkan, itu tidak dibayar. Maksud saya harusnya dibayar tapi tidak dibayar. Nah, itu berarti melanggar ketentuan hukum yang lain. Jadi perjanjian yang seperti itu batal demi hukum. Karena yang hukum yang lain mengatur bahwa perjanjian kerja itu harus tidak melanggar hukum. Saya rasa itu. Baik. Berarti memang sebuah perjanjian kontrak itu memang dari awal pembuatan memang harus sesuai dengan undang-undang yang ada, begitu ya Pak Wahono ya. Jangan sampai melanggar undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu, begitu ya Pak Wahono ya. Iya, saya rasa begitu. Baik. Berarti kalau sebenarnya Pak, tapi memang tidak dibenarkan ya ketika ini memang sudah izin sakit lalu gajinya dipotong, ini memang tidak benarkan. Menurut Pak Wahono tidak dibenarkan, ya. Baik, gimana? Tidak dibenarkan karena di PP 36 itu yang mengatur pengupahan atau yang di PP 35 tentang waktu istirahat, ya. Waktu itu ada yang sakit, misalkan izin karena sakit ya. Yaitu ketentuan di PP itu harus dibayar. Perusahaan wajib membayar ketika izin sakit. Jadi kalau perjanjian itu melanggar dari PP itu atau undang-undang yang ada, berarti batal. Baik. Ya. Batal demi hukum begitu ya Pak Wahono ya? Ya. Baik. Kalau misalnya kan memang terkadang dalam prosesnya ini memang perusahaan ini bisa tiba-tiba memotong gaji karyawannya begitu. Di undang-undang sendiri memang ada ketentuan khususnya nih Pak Wahono untuk soal potongan gaji begitu. Apakah ada potongan gaji yang diperbolehkan atau tidak ada ketentuan soal potongan gaji ini boleh dipotong? Iya, masalah potongan gaji ini tentu di peraturan pemerintah pun ini diatur, ya. Jadi apa saja yang boleh untuk dipotong dalam pemotongan upah ya. Jadi misalkan saja salah satu pasal yang mengatur di PP 36 itu tentang masuk dan berhalangan karena sakit, ya, itu perusahaan wajib membayar upah sepenuhnya. Tetapi ada ketentuan lain yang itu mengatur bahwa potongan upah itu diperbolehkan, potongan gaji itu diperbolehkan. Antara lain mungkin masalah denda, kemudian ganti rugi, kemudian ada utang karyawan atau cicilan karyawan terhadap pihak lain, ya. Kemudian sewa rumah misalkan, atau uang muka upah apabila itu ada. Itu yang diperbolehkan. Selain itu tidak ada lagi potongan-potongan upah atau gaji karyawan yang diperbolehkan dalam aturan hukum yang ada. Baik, berarti potongan gaji ini memang diperbolehkan tapi dalam hal-hal tertentu ya Pak Wahono ya, seperti denda
ganti rugi karyawan itu apabila punya utang, sewa rumah atau uang muka upah begitu. Lalu ketika karyawan ini misalnya mendapatkan potongan gaji tiba-tiba nih Pak, misalnya seperti tadi ketika memang dia sudah izin sakit, lalu di saat penerimaan gajinya tiba-tiba terpotong. Langkah yang harus dilakukan karyawan ini harus mengadukan ke siapa nih Pak Wahono? Iya. Saya rasa sudah jelas bahwa aturan kita itu misalkan ada pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya melalui mekanisme atau jalur hukum yang ada. Misalkan contoh ya, apabila ada potongan upah yang diketahui bahwa sudah izin sakit tadi, ini langkahnya bahwa karyawan tersebut itu harus meminta keterangan dulu. Meminta keterangan dulu kepada perusahaan. Ketika meminta keterangan itu dan jawabannya itu kurang memuaskan, itu harus dilaporkan ke pegawai pengawas ya, Dinas Tenaga Kerja di wilayah tersebut. Jadi apabila memang ada pelanggaran hukum tentang izin sakit tapi tidak dibayar, itu mekanismenya seperti itu. Ya, nanti pegawai pengawas itu sesuai kewenangannya akan memeriksa kemudian aduan tersebut. Kemudian kalau memang betul itu ada pelanggaran, dia akan memberikan peringatan dan akan menyelesaikan persoalan tersebut. Begitu, Mbak. Berarti memang awalnya ketika memang si karyawan ini mendapatkan penyimpangan seperti potongan gaji tadi, bisa langsung meminta keterangan kepada perusahaan terlebih dahulu, lalu kalau misal keterangan ini tidak dirasa memuaskan, bisa langsung ke Dinas Pekerjaan setempat begitu ya Pak Wahono? Iya, pegawai pengawas nanti yang mana. Nanti kalau misalnya untuk ke Dinas Pekerjaan, Dinas Ketenagakerjaan ini, apakah harus didampingi seorang penasihat hukum begitu Pak Wahono, atau mungkin sebenarnya secara pribadi tidak masalah begitu? Iya. Jadi hak hukum seseorang itu tidak harus ya ada pendampingan, tetapi kalau dia memang mampu melakukan sendiri, boleh-boleh saja. Jadi misalkan ada karyawan yang kebetulan ada kasus seperti itu, dilakukan sendiri itu lebih bagus karena nanti tahu prosesnya. Tetapi apabila memang butuh bantuan hukum atau istilahnya pendampingan hukum, ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Jadi banyak lembaga bantuan hukum. Nah, ada juga yang memang di satu perusahaan itu ada serikat pekerja, karyawan tersebut bergabung di serikat pekerja tersebut. Nah, ini minta pendampingan dari serikat pekerja. Tetapi kalau tidak ada, boleh sendiri, boleh meminta pendampingan terhadap lembaga bantuan hukum atau kuasanya. Baik, berarti pilihan dari karyawan itu sendiri ya Pak Wahono ya? Bisa boleh, bisa tidak begitu. Baik, kalau misalnya memang akhirnya karyawan ini mengurusnya sendiri, Pak Wahono mungkin bisa dijelaskan apa yang harus diperhatikan karyawan ini jika ingin mengadukan perusahaannya ke Dinas Pekerjaan? Apakah harus melampirkan alat bukti tertentu begitu? Iya, yang harus diperhatikan kasus itu benar-benar ada pelanggaran atau tidak. Satu itu ada pelanggaran atau tidak. Kemudian pelanggaran itu tadi juga bisa diidentifikasinya dengan apa langkah-langkahnya tadi, misalkan ya bahwa izin tidak masuk kerja karena sakit itu kan harus dibayar dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ketika itu dijamin dan tidak dilakukan oleh perusahaan, berarti itu jelas-jelas ada pelanggaran. Ya, jelas-jelas ada pelanggaran dan kemudian karyawan seperti yang saya sampaikan tadi, jadi bisa langsung ke Dinas Tenaga Kerja untuk diselesaikan masalah itu. Kalau tidak selesai, ya diperselisihkan.
melalui mekanisme hukum yang ada. Ya, diperselisihkan. Jadi ada masuk di hukum acara ya. Pertama ini melalui pertemuan dulu di tingkat perusahaan namanya bipartit. Ya. Bipartit itu antara karyawan atau kuasa hukumnya dengan pekerja. Ya, kemudian setelah bipartit ini selesai, ya dibikinlah berita acara penyelesaian itu. Ya. Kemudian kalau tidak selesai, berarti harus ditempuh melalui mediasi Dinas Tenaga Kerja. Ya. Kemudian setelah mediasi pun gagal, ya sudah, berarti kita bawa ke pengadilan hubungan industrial. Jadi hubungan kerja ini ada ya proses di perselisihannya itu ada pengadilan hubungan industrial. Jadi harus menyiapkan alat bukti, ya jelas itu harus menyiapkan alat bukti yang cukup. Kan tanpa alat bukti, ibarat orang bertanding gitu tidak punya senjata. Begitu, Mbak. Mungkin Pak Wahono bisa mencontohkan alat bukti yang bisa dilampirkan nih Pak, ketika karyawan ini misalnya mendapatkan potongan gaji yang memang tidak dibenarkan seperti tadi, ketika dia sudah izin sakit lalu dia mendapatkan potongan gaji tiba-tiba. Iya, alat bukti yang pertama adalah struk ya, struk gaji atau apakah yang istilahnya di perusahaan itu dikeluarkan secara tertulis mengenai upah yang diberikan oleh karyawan tersebut. Itu satu. Dan yang kedua, alat bukti yang lain, bukti surat yang lain adalah izin sakit dari dokter. Jadi surat keterangan dokter ya. Istilah lainnya surat keterangan dokter. Jadi dua alat bukti itu kemudian dikuatkan dengan alat bukti yang lain, alat bukti saksi. Jadi misalkan benar-benar karyawan tersebut itu pada saat izin itu dia sakit. Itu yang mungkin bisa dipahami oleh kawan-kawan. Baik, berarti memang alat bukti ini memang harus dilampirkan ya Pak Wahono, karena ini sebagai senjata ketika kita berperang begitu istilahnya di ranah. Iya. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.